baik pada hikmah yang ke-48. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau, idza amilta ta'ata, jika engkau melakukan satu ketaatan, bayangkan Anda melakukan puasa, Anda membayar zakat atau berderma atau apapun kebaikan. Idza amilta ta'ata, jika engkau melakukan ketaatan, fandur, agar ketaatanmu ketaatan yang berguna, ketaatan yang bermakna, ketaatan yang membawa kemaslahatan untuk kita. Maka jika engkau ingin tahu, maka lihatlah fi bidayatiha, di awal permulaan engkau melakukan kebaikan tersebut, tahajudmu, puasamu, solatmu, lihat allati kanat bihaulillahi wa quwwatihi wa husni taufiqihi. Kalau engkau ingin tahu amalmu ini baik beneran atau enggak sih, saya sudah puasa, saya sudah sholat, saya berderma, saya bersedekah, kamu lihat, jika engkau bisa melihat bahwasanya di awal engkau melakukan kebaikan itu ternyata disertai kesadaran bahwa itu semua terjadi bihaulillahi, dengan kekuatan Allah, wa quwwatihi, dan kekuasaan Allah, wa husni taufiqi, dan taufik pilihan Allah. Taufik itu pilihan Allah untuk kebaikan. Lihat, modal kita apa sih untuk bisa bangun malam? Yang bangunkan Allah, yang memberikan kekuatan kita untuk bangkit Allah, mengirim air wudhu Allah, semua Allah, 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 Allah. Mana modal kita? Nol. Setelah itu kita akan berbangga, akan sombong dengan amal baik kita. Kita bisa berderma, mungkin ada orang bisa berderma 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Dari mana engkau bisa mengumpulkan uang? Dari otakku yang cerdas, katanya mungkin. Siapa yang memberikan kecerdasan kepadamu? Agar berdong bahwa betul tidak ada seorang hamba yang mampu melakukan satu sujud kecuali telah dipilih oleh Allah. Tidak ada yang mampu berderma 5.000 rupiah kecuali dipilih oleh Allah. Kalau tidak dipilih oleh Allah nggak mampu. Biarpun duitnya miliaran, triliunan. Ada banyak orang kaya raya membuat satu musola kecil pun nggak bisa. Ada orang duitnya pas-pasan, tapi kalau bicara tentang derma, apapun bisa dilakukan. Seger buger saat ini, pembantunya 16, mobilnya juga 16, sopirnya 16, tukang pijitnya 16, belum tentu bisa hadir majelis semacam ini. Tapi hari ini ada yang datang, tadi saya lihat jalannya pun tertatih-tatih, ibu-ibu. Begitu susahnya dari rumahnya, tapi kenapa datang ke sini dalam keadaan lemah dia? Karena dipilih oleh Allah. Ayo, kalau tidak dipilih oleh Allah, seger buger, baru dipijitin, baru minum jamu seger ya. Belum tentu bisa ke tempat mulia ini. Kenapa? Karena tidak dipilih oleh Allah. Dan memang penghambaan kita kepada Allah hanya untuk Allah. Tapi seorang hamba tidak akan mampu melakukan satu kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah dan taufik dari Allah. Dan seharusnya kita sadari dalam ikrar sekaligus permohonan kita setiap kali sholat tidak kurang dari 17 kali kita mengatakan iyyaka na'budu, kepadamu lah ya Allah kami beribadah dengan jasadku, dengan pikiranku, dengan hatiku, dengan hartaku, dengan tahtaku. Aku beribadah kepadamu dengan itu semua ya Allah. Tapi ingat, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, sungguh kami tidak akan mampu melakukan kebaikan-kebaikan itu kecuali dengan pertolongan darimu. Banyak pejabat tidak bisa berbuat baik, banyak pejabat juga bisa berbuat baik, banyak orang kaya dengan kekayaannya bisa berbuat baik, ada banyak orang kaya bisa berbuat baik. Maka tidak ada seorang hamba yang mampu melakukan sekecil apapun dari kebaikan kecuali karena dipilih oleh Allah. Dan modalnya nggak ada dari kita. Kalau sudah begitu nggak akan muncul satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah, namanya ujub. Berbangga dengan diri, ya sabar dulu saya. Yang itu mengarah kepada kesombongan, merendahkan yang lainnya. Nggak ada orang di sini sedermawan saya. Itu orang kaya juga nggak pernah sedekah. Saya gini-gini sedekah. Loh, mulai ujub. Ini orang begitu jarang tahajudan. Ini ujub.
Padahal siapa yang menjadikan kita bisa bertahajud? Siapa yang bisa menjadikan kita berderma? Allah. Mana modal kita? Nggak ada. Maka kesadaran makna ini menyelamatkan amal kita. Dikatakan dalam hadat, wabidzalika yantafil i'jab. Kalau kita menyadari bahwa kita tidak akan mampu melakukan satu kebaikan kecuali dengan kekuatan Allah, pertolongan dari Allah, maka setelah itu tidak ada istilahnya ujub, berbangga. Bangga boleh, berbangga artinya menyombongkan, itu yang nggak boleh. Bangga, alhamdulillah aku dipilih oleh Allah, boleh. Tapi kalau berbangga dalam arti, oh ini kan karena saya hebat. Dan memang kalau kita rentet, orang yang dengan kekayaannya lalu berbuat baik merasa bahwasanya kekayaan itu dari dirinya, dan memang waktu mencari pun juga tidak dengan Allah, dia merasa bisa mencari kekayaan dengan kecerdasannya, dia pandai berbisnis. Makanya di saat Anda merintis sesuatu, apakah itu kekayaan atau tahta, sertakan Allah di dalamnya, bahwa aku tidak akan mendapatkan kekayaan kecuali dengan pertolongan dari Allah, dan aku tidak akan meniti satu tahta kecuali dengan pertolongan dari Allah. Yang menyadari bahwa apa yang ia dapat itu adalah dari Allah, maka begitu mudah dia setelah itu nanti akan menggunakan kekayaan dan tahtanya untuk Allah, karena dia tahu di saat meniti tahta dan meniti kekayaan adalah dengan Allah, karena tahu dengan Allah. Tapi yang merasa dengan kecerdasanku, dengan nama besarku, dengan kehebatanku jadi penguasa, lupa kepada Allah, karena memang tidak dengan Allah. Baik, kemudian kita lanjutkan. Wa yabqa syuhudul minnati lillahi ta'ala. Kalau sudah orang di saat berbuat baik menyadari bahwa itu semua dari Allah, maka hilang penyakit ujub, berbangga yang salah tadi. Yang tersisa adalah hanya mengagungkan bahwasanya Allah, karunia hanya dari Allah, Allah. Syukur. Dan memang termasuk syukur yang jarang kita lakukan itu adalah syukur karena kita bisa beribadah. Coba, kita sering syukuran baru sembuh dari sakit ya, syukuran punya anak kelahiran, syukuran akikah, bangun rumah selesai syukuran. Mana ada, coba ada yang syukuran bisa bangun malam? Seharusnya kita pandai bersyukur setelah dibangunkan Allah di tengah malam, paginya sedekah. Kenapa? Semalam aku dibangunkan oleh Allah. Jadi syukur yang sering kita lupakan adalah syukur karena karunia yang namanya ibadah. Padahal ibadah adalah seagung-agung karunia. Sehingga karena kita kurang pandai bersyukur akan karunia ibadah, barangkali kita kurang menghargai ibadah itu sendiri, tidak menganggap itu sebagai karunia. Karena kita tidak menganggap ibadah sebagai karunia, hanya sekedar beban, makanya menjadi jarang salat tahajudnya, jarang-jarang. Karena apa? Tidak menganggap itu adalah karunia. Sementara kalau orang dimudahkan oleh Allah melakukan kebaikan, dia mendapatkan karunia. Faham, kalau kita ngerti itu karunia nikmat, dia akan mengulang-ulang untuk mendapatkannya. Jadi itu yang dirindui Imam Haddad, menyadari bahwa kebaikan yang bisa engkau lakukan itu karunia dari Allah. Yang menyadari karunia akan menikmati, merasa itu sebagai nikmat. Karena itu nikmat, bagaimana kaidah orang dengan nikmat? Lezatnya warung sate di sana nikmat, enaknya bakso di sana nikmat, besok ingin ulang lagi, pengen ke sana lagi. Ibadah pun juga demikian, karena kita menyadari itu nikmat, maka begitu mudah mengulang-ulang kebaikan tersebut. In syi'ta nadarta ila nihayatiha fi nihayatiha, atau kau lihat pungkasannya. Setelah melakukan, sebelum melakukan harus kita sadari bahwa di saat tengah melakukan sadari bahwa ini semua dari Allah. Atau setelah selesai, setelah kita melakukan kebaikan, apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat setelah itu? Dapat adalah jazilus thawab, pahala besar dari Allah, pahala besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini ada orang syukuran jadi PNS, belum kerja loh, belum dapat gaji loh dia, dapat berita besok diangkat jadi PNS, syukuran. Ada atau tidak? Ada, boleh ya, kurang lebih begitu ibadah itu. Belum ibadah, baru diizinkan bangun malam setelah syukur, alhamdulillah bisa bangun malam, Allah beri. Tapi buktikan keseriusanmu dalam mensyukur nikmat nanti. Setelah jadi PNS, sedekahmu berapa persen? Nah, setelah kita mendapatkannya ini, setelah kita melakukan ibadah, bekerja, kalau bekerja dengan manusia, kita akan senang di saat apa? Mendengar berita apa? Gajian. Nah,
Biar penat kita hilang, ingat gajian, kan gitu. Allah, ya Allah. Gajimu sampai lu, ayo salah, bagi, tidak hilang lagi, langsung bergegas. Itu adalah gaji dunia. Bagaimana kita dengan gajian dengan Allah akhirat? Nah inilah, hibur dirimu yang katanya penat semalam ibadah, penat puasa, penat melakukan ibadah, maka hibur dengan apa? Ada pahala di balik ini semuanya. Dan sebetulnya kesadaran akan adanya imbalan ini adalah memotivasi kita, sehingga bapak itu tidak pernah merasakan panas matahari di balik ayunan becaknya atau di sawahnya. Dia tidak pernah merasakan itu semua karena apa? Di balik ini ada uang yang akan kuberikan kepada istri dan anak-anakku. Sudah terbakar matahari, tapi tidak merasakan itu semua. Seorang ibu bangun jam 3 untuk jualan sayur demi anaknya yang lagi sekolah, dia tidak merasakan beban itu semua dengan nikmat. Dan seharusnya kita yang rindu kepada pahala dari Allah, yang yakin adanya surga Allah, pahala dari Allah, maka ini meringankan ibadah kita, nggak ada berkeluh kesah setelah itu. Ini motivasi yang dihadirkan oleh Imam Haddad agar ibadahmu bisa istiqomah. Sadari ini, bahwasanya setelah engkau melakukan kebaikan, capekmu, coba ingat pahalamu, jazilul thawabi wa husnul ma'abi, tempat yang indah, yang baik nanti saat kembali di surga, bukan neraka. Wa indahu, maka di saat kita punya kesadaran seperti tadi, sebelum berbuat kita merenung itu kekuatan dari Allah, hanya pilihan Allah. Setelah berbuat baik ingat pahala, apa yang terjadi pada diri kita? Termotivasi. Sehingga bangun malam ringan, hadir pengajian oke, sedekah gampang, berbuat baik mudah. Wa indahu ta'zumur raghbatu, maka di saat itu akan menjadi besar semangat, termotivasi kita. Wa takhiful mudawamatu, maka untuk istiqomah jadi ringan. Istiqomah, karena istiqomah ada hubungannya dengan tadi renungan yang dalam. Seperti seorang bekerja, berangkat pagi pulang sore setiap hari, Masya Allah istiqomah kerja dia. Kenapa? Karena dia punya keyakinan bahwa setelah akhir bulan mendapatkan gaji. Coba kalau dengar berita bahwasanya bosnya kayaknya bulan ini bangkrut, nggak ngasih gaji, nggak akan datang lagi bekerja. Lalu bagaimana kita dengan Allah? Apakah kita ragu Allah tidak memberi pahala? Ini permasalahan di dalam diri kita, keimanan kita. Maka dengan kesadaran yang dihadirkan tadi, yang disampaikan Imam Haddad, akan menjadikan mudawamah, istiqomah itu gampang. Kenapa kamu istiqomah? Karena apa? Setiap saat Allah akan memberikan imbalan kepadaku, memberikan pahala kepadaku. Wal awwalu atam, akan tapi cara yang dahsyat ada yang pertama. Berbuat baik bukan karena kita ingin mendapatkan pahala, akan tapi kita menikmati bahwasanya berbuat baik adalah kita dekat kepada Allah. Jadi menikmati kedekatan dengan Allah, dipilih oleh Allah. Kalau orang menyadari bahwasanya dia mencintai dan dicintai, nggak berpikir aku dapat apa dari dia. Bahkan kalau orang kaidah dalam mencintai itu memberi, kan begitu. Di saat aku duduk dengan orang yang aku cintai, aku nggak peduli apakah aku mendapatkan tidak, aku memberi pun oke. Kan begitu. Dengan Allah juga demikian, sehingga dia bisa melakukan ibadah menikmati bahwasanya ini adalah untuk Allah. Allah tidak perlu dengan amal kita, akan tapi aku berbuat sesuatu yang menjadikan Allah ridho. Seorang suami bekerja keras untuk istrinya, hanya kenapa? Ingin membuat senang istrinya. Lihat, itu kan motivasi dahsyat. Dengan sesama manusia saja bisa, bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluhu yang kita beriman Allah akan berikan pahala, kebahagiaan dan segala macam keindahan. Baik, kita lanjut. Wa idza waqa'at minkal ma'siyatu, kebalikannya jika terjadi satu kemaksiatan, semoga Allah menjauhkan kita dari maksiat. Yang sudah terlanjur kepleset, semoga Allah ampuni dosa kita. Allah Maha Pengampun, jangan ragu hai hamba Allah untuk menghadap kepada Allah, khususnya di malam ini. Jika terjatuh dalam kemaksiatan, fa iyyaka, awas antanzura ila bidayatiha allati hiya at-taqdiru, awas jangan sok berhujah ini takdir dari Allah. Kenapa kamu melakukan dosa itu? Ini takdir dari Allah. Takdir. Ambil palu, pukulkan ke jidatnya. Dia akan bertanya, kenapa? Ini takdir dari Allah. Itu mau dah. Orang jangan main takdir. Bukan takdir. Takdir itu kita tidak tahu ketentuan dari Allah. Memang takdir akan terjadi. Yang menjadikan diri kita hadir majlis, takdir dari Allah. Cuman tadi pagi tidak tahu kalau kita bakal hadir di sini. Kita hanya merencanakan. Hanya Allah yang tahu, maka jangan sok tahu tentang takdir.
Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita, jangankan di esok hari, semenit ke depan nggak tahu. Jangan sok berhujah tentang takdir, di saat berbuat salah lo tentang takdir. Oh bukan, memang semua takdir. Masuk neraka takdir, semua takdir, celaka takdir, tabrakan takdir, kejepit takdir, takdir. Fayatu'uka dzalika ila al-ihtijaji 'ala Allah, sehingga pemikiran yang salah atau kesadaran yang salah itu menjadikan dia itu berhujah, nyalahkan Allah. Ya Allah, kan ini darimu, aku kepleset maksiat kan darimu ya Allah, engkau yang nakdirkan aku begini. Ini bermain takdir. Wa a'dhamu minal maksiati. Dan ternyata cara pemahaman semacam ini lebih gede daripada maksiatnya itu sendiri. Main-main takdir, menjadikan ceroboh. Takdir itu adalah, makanya jangan sok tahu tentang takdir. Takdir hanya yang tahu adalah Allah. Adapun yang sudah terjadi, iya kita tahu. Sehingga seseorang ditakdirkan maksiat, seorang hamba ditakdirkan maksiat, memang dia ditakdirkan maksiat. Terus bagaimana? Jangan berkata, kan takdir darimu ya Allah aku maksiat. Iya, memang takdir maksiat. Tapi kan takdir masa depan yang datang belum tentu, kamu tidak tahu. Apa? Diampuni Allah. Caranya minta ampun. Nah, meminta ampun juga takdir yang baru lagi. Jadi dari takdir ke takdir. Laparmu itu takdir dari Allah, jangan sok, ya Allah ini kan takdir darimu yang bikin lapar ya Allah. Terus diem, ya bodoh dia. Yang benar gimana? Aku kau takdirkan lapar, ternyata ini mukadimah agar makan enak, maka aku sekarang ambil nasi ya Allah. Kan gitu orang cerdas. Saya bermaksiat, takdir darimu ya Allah, aku tobat sekarang, nyesel ya Allah, hukumanmu pedih. Maka di saat Anda mengambil piring untuk mengambil sesentong nasi, kemudian sayur, lauk dan sebagainya, itu takdir yang lain. Laparmu takdir dari Allah. Tapi untuk menjadi kenyang harus ada kita mendidik ikhtiar untuk menggapai takdir yang lain lagi. Lalu kita makan. Apakah jaminannya makan kenyang? Belum. Keselak sendoknya masuk tenggorokan, nggak jadi makan. Belum tentu. Jangan sok tahu takdir, kita nggak ngerti. Itu kan berencana utlak sanging lahapnya masuk sendok garpunya, nggak jadi lah. Makanya jangan sok tahu takdir, akan tapi yang benar adalah di hadapanmu. Itu yang Allah tunjukkan. Itu pahit, ini manis, ini gelap, ini terang, ini baik, ini buruk. Ambil. Kalau buruk sana neraka, kalau baik itu ke surga. Suruh pilih. Dan semua orang ngerti. Kalau lapar ya makan. Pengen selamat jalan ya di pinggir, di kiri lagi, bukan di tengah. Kalau sudah di tengah gila dia. Kan begitu, sederhana. Kenapa kok Anda jalan di pinggir? Karena tahu kalau tabrakan mati nanti. Itulah hendaknya kita gunakan akal kita menghadapi takdir. Padahal yang di pinggir pun bisa saja, banyak mobil belok nabrak, bisa jadi. Kan gitu, sudah di pinggir, bahkan sudah di trotoar, ada roda, ada ban naik, gila dia. Bisa jadi. Maka jangan sok tahu tentang takdir. Takdir hanya Allah yang tahu. Akan tapi di hadapan kita adalah pilihan. Pilihan yang terbaik dalam hidup. Pilih yang terbaik. Baik, kemudian. Walakin akan tetapi yang baik antandura fi nihayatiha, akan tapi di saat engkau melakukan maksiat hendaknya engkau segera melihat akibatnya. Dosa yang aku lakukan mengakibatkan murka Allah. Allati ya alimul iqab, yaitu pedihnya siksa. Mengerikan di alam barzah disiksa. Syadidul adab, siksa yang sangat pedih. Maka kesadaran akan hukuman Allah ini akan menjadikan kita bagaimana terbebas dari hukuman. Kalau hukuman ke hakim di dunia, mungkin bagaimana kita minta maaf agar dibebaskan. Kalau dengan Allah istighfar, seperti malam ini kita memperbanyak istighfar. Wa indahu, maka di saat kita menyadari bahwasanya setiap dosa akan menjadikan Allah murka. Dan kalau Allah murka, tempatnya adalah di neraka. Di neraka biarpun semenit, masya Allah. Jangan sombong di neraka, semenit aja nggak apa-apa. Yang sombong dengan neraka di semenit nggak apa-apa. Saya pinjem, saya kasih 1 juta rupiah hari ini. 1 juta rupiah. Oke, 5 juta. Saya pinjem 10 detik, punggungmu aku tumbangi setrika panas. 5 detik saja deh, nggak usah 1 menit. Ayo, 5 juta boleh, tawar 10 juta. Jangan sombong dengan neraka. Sekejap pun juga neraka.
Apalagi panasnya api neraka itu. Panas yang berikan. Percikannya kalau dihamburkan, dipercikan ke dunia, kebakar semuanya. Nah, jadi panasnya dunia nggak ada apa-apanya dibanding kelumit panasnya di api neraka. Pedih, mengerikan hukuman Allah. Dan kita menguatkan kesadaran ini itu agar apa? Agar kita masuk pintu baru lagi, yaitu pengampunan Allah. Ampuni aku ya Allah, istighfar. Setelah wa indahu tubadiru ila taubati, maka di saat seperti itu kau akan mudah untuk bertobat. Tobat menunggu nanti, taunya nantinya nggak ada. Saya tobat nanti kalau sudah tua, tak tahu nggak tua, mati muda. Tobat esok pagi, nggak ketemu pagi, mau apa? Ayo. Tobat tuh kapan? Hari ini. Kita tidak tahu, kita tidak bisa. Tidak ada yang bisa menjamin 5 menit yang akan datang apakah kita masih hidup atau tidak. Memang kita selalu minta, ya Allah panjangkan umur kami, umur kita semuanya, tapi tetap akan mati. Dan kalau sudah mati nggak bisa ngobrol sama keluarganya, ketawa-ketawa, meninggal. Tidur bablas. Ngerawat orang sakit, yang mati yang rawat, yang sakit malah hidup sehat. Ada. Lihat, kematian. Wa ta'dhumur rahbatu, maka menjadi besar rasa takutnya kepada Allah karena menyadari akan hukuman. Jadi kalau berbuat maksiat, jangan berkata takdir, akan tapi takut hukuman Allah. Hukuman Allah. Dan memang hukuman Allah sangat bedih. Tapi Allah juga maha luas dengan pengampunannya. Segeralah bergegas menuju pintu pengampunan Allah. Ya Allah, ampuni dosaku yang itu. Ampun. Dan Allah sudah berjanji, kalau kita minta ampun dengan serius, Allah akan ampuni. Termasuk di malam mulia ini, malam nisfu Sya'ban. Semoga Allah mudahkan kita mensyukuri karunia yang namanya ibadah, sehingga kita bisa menikmati ibadah kita. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk menyesali akan dosa yang pernah kita lakukan, sehingga kita mudah untuk mohon ampun. Dan semoga Allah mengampuni kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.